gitu. Kecuali kalau mesin ya, kita nggak ngerti, mesinnya mungkin ada trouble, nah itu ada kemungkinan ya. Oke. Paham ya? Nah, dalam membahas nanti ya, ini karena Metopel ini kan nanti goal-nya adalah selain proposal, Anda bisa membuat proposal juga membuat nanti pada saat buat skripsi gitu ya, melaporkan itu. Kata-kata human error, kata-kata sample size ya, sample size itu jumlah sampel gitu ya. Kemudian kata-kata apa analisis statistik yang tidak tepat gitu-gitu, itu dikurangi ya. Karena harusnya sebelum melakukan itu semua, itu harus sudah di-setting. Namanya metodologi penelitian itu rancangannya itu harus sudah di-setting di awal gitu ya. Sehingga semacam itu alasan yang kesekian gitu ya. Secara ilmiah itu alasan yang kesekian yang harusnya diungkapkan. Sehingga kalau misalnya nanti kamu menulis, entah itu skripsi atau di jurnal atau di proceeding, kalau ada kata-kata sample size, karena sample size masih bisa dipahami, tapi biasanya kalau jurnal-jurnal yang apa sudah ke atas itu dia nggak peduli. Nah, kalau kamu nggak punya sampel ya rasa penelitian ini gitu. Ya. Kalau sampelmu cuma sedikit ya, saya sering direcect karena sampel size gitu. Ya, paper saya itu ini sampelnya terlalu sedikit, nggak level dengan jurnal saya, istilahnya begitu ya, kasarannya begitu. Ya. Itu sering dikatakan. Ini karena sampel saya. Meskipun saya tidak mengungkapkan bahwa alasannya karena sampel size gitu ya. Apalagi kalau mengungkapkan karena sampel size, pasti dibilang kalau kamu sampel size-nya nggak cukup ya, kenapa menganalisis ini gitu ya. Tambah dulu dong sampelmu, baru kamu mau itu gitu kasarannya. Jadi sampel size, kemudian human error itu kalau bisa jangan dipakai sebagai alasan. Ya. Karena itu sebenarnya kan bisa diminimalisir. Ya memang penelitian tuh harus benar-benar apa ya fix gitu, apalagi di laboratorium ada eksperimental gitu ya. Itu kan harus benar-benar teliti gitu ya. Human error boleh, tapi nanti itu terakhir ya. Kalau sudah mentok-mentok itu baru dikatakan itu human error. Gitu? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya. Nah ini yang berikutnya adalah, aduh sudah tidak ada ya? Halo, Iya, Bu. Aisyah, sudah ya sementara ya? Saya senang kalau ada banyak pertanyaan seperti ini. Nah ini yang berikutnya adalah dengan menggunakan Latin Square. Ya, Latin Square itu tujuannya juga mengurangi error ya, hampir sama dengan blok tadi, tapi ini dengan menggunakan Latin Square. Di Rancap sudah dapat belum ya Latin Square ya? Apa namanya di mata kuliah statistik, pengantar statistik dan Rancap, Latin Square enggak ya? Nanti di mata kuliah Rancap kayaknya baru dipelajari. Belum ya? Sepertinya belum, Bu. Belum. Ya. Nah, kalau Latin Square ini sebagai gambaran aja ya, karena kamu belum melakukan analisis. Jadi antara apa namanya perlakuan ya, kemudian jumlah sampel, kemudian kan itu ada periode nanti ya, ada periode segala itu harus sama. Misalnya sampelnya 3, periodenya 3, perlakuannya 3. Ya. Ini misalnya ini ya, ini periode, ini sapinya gitu ya. Ini kan 3, ini 3 gitu ya. Kemudian ini baru di plottingkan ininya, perlakuannya. Dalam satu baris, ya, dalam satu kolom, itu perlakuannya harus berbeda-beda. Tidak boleh misalnya ini B, ini C, tidak boleh. Ya. Maka
di dalam nanti Anda melakukan, setting di percobaan Anda gitu ya. Kalau ini, ada sapi misalnya sapi satu gitu, di periode satu diberi B, periode 2 diberi A, periode 3 diberi perlakuan C, harus berbeda-beda. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang, periode ya dalam satu periode, itu juga perlakuannya berbeda-beda, individunya juga berbeda, ya. Intinya seperti itu kalau Latin Square, nanti detailnya ada di Rancop ya, saya tidak menjelaskan, secara detail di sini. Nah ini, apa, tabel ANOVA-nya seperti itu ya. Ada perlakuan, ada, baris, ada kolom. Nah ini baris, kolom, ini adalah untuk mengurangi error, ya, untuk mengurangi error karena ada periode di sini ya. Nah itu seperti apa nanti di mata kuliah Rancop aja kita ceritanya ya. Itu, apa, fungsinya adalah mengurangi error, kita ingin melihat sebenarnya yang faktor utamanya itu dampaknya seperti apa. Nah, kenapa kok ada periode, kenapa kok ini ada 3, itu di mata kuliah Latin Square aja ya. Mata kuliah Rancop aja. Nanti enggak overlapping ya, kalau saya jelaskan ini terlalu banyak. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya, ada setting-setting sebenarnya agak memang advance ini. Jadi, kalau saya jelaskan nanti kamu tambah bingung ya, mending di mata kuliah tertentu. Nah, ini crossover design, lain lagi ini. Ini crossover design itu, apa, kalau ternaknya tidak banyak gitu ya, ternaknya tidak banyak, terus, sampelnya maksudnya sampelnya tidak banyak, tapi perlakuannya ada beberapa gitu. Sehingga harus eee, apa, ada masa di mana misalnya satu periode ini gitu, itu kita men-setting ternak nomor sekian itu diberi perlakuan A, kemudian di periode kedua diberi perlakuan B. Kemudian setting yang kedua, ternak yang lain ya, diberi perlakuan B, periode 1, periode 2 diberi perlakuan A. Sehingga pada periode 1 ini ada perlakuan A dan perlakuan B dengan sampel yang berbeda. Nanti periode 2 juga demikian dibalik. Nah, karena sampelnya ini sama, maka harus ada jeda ya, antara pemberian perlakuan A dan pemberian sepertinya, cara menghitungnya bagaimana ya, itu memang agak agak, rumit sedikit ya, karena memang ini khusus yang advance ya, artinya, khusus mata kuliah rancangan percobaan. Kalau di pengantar kayaknya terlalu berat gitu ya. Sehingga ini, nanti dipelajari di, mata kuliah Rancong. Nah ini yang apa, uji lanjut ya, saya kira sudah dapat semua. Nah ini coba, kalau seperti ini kira-kira saya menggunakan desain apa? Atau kamu menggunakan desain apa? Yang, saya minta ini dulu, minta persetujuan dulu. Yang materi satu mau diberikan hari ini, atau kita latihan ini melihat pakai desain apa? Kita latihan ini pakai desain apa, atau, saya menjelaskan yang satunya, atau yang satunya itu dibaca, untuk belajar mandiri gitu, tapi saya membantu atau meminta Anda untuk latihan, ini kira-kira pakai desain apa gitu. Pilih mana? Karena ini butuh waktu juga nanti. Halo, Randy, Fatin, Aisyah. Eh, itu kalau bisa mohon dijelaskan saja terlebih dahulu Yang karena mana? kita paham Yang yang satunya atau yang mengenai ini? ini Yang ini? yang penggunaan iya Oh, desain yang contoh? iya Oke, karena ini yang sering akan dipakai ya. Oke. Kalau begitu saya minta yang aktif karena ini sudah mulai, belajar ya. Coba kalau kalau yang seperti ini kira-kira desainnya pakai apa? Yo, selain
yang sudah ngomong-ngomong tadi selain Randy, Dea, terus siapa tadi, Victo, siapa lagi tadi? Ya, Fatin nih, kira-kira pakai desain apa kalau seperti ini? Halo, Fatin, 2 kali tak panggil ya. Sebentar Bu, Kalau baru tak baca. nah, anu dong, respon, ya. Itu apa, kebiasaan anak sekarang nih, tidak pernah respon nek ditakoni dosen. Apalagi ada yang sampai di mana lift itu, ini ngerti dosennya apa dudu ya, mbok say hello gitu ya. Meskipun bukan dosen ya, mestinya kalau dalam satu lift ya say hello lah, hey atau apa. Di kamar mandi juga gitu, ketemu meneng-menengan kaya jodakan. Nggak perlu takut, nggak perlu ini ya, karena kan kita sama-sama hidup bersama gitu ya. Jadi ya saling menyapa gitu ya. Saya lihat anak-anak sekarang itu karena mungkin terlalu banyak megang gadget ya, jadi konsentrasi terus. Weruh dosane lift barang, seliringan barang, ya meneng wae. Atau nggak ngerti itu dosen atau bukan gitu ya. Kalian ini semester berapa tuh? 3, oh ya. Belum pernah ke UGM? Sudah? Sering ya? Nah, sing omahe Jogja mesti sering. Sing luar Jawa yang belum pernah ke Jogja. Tadi siapa nih? Fatin? Apa kira-kira pakai apa ini Fatin? Mohon maaf Bu, belum ada gambaran soalnya Bu. Berarti kamu belum mudeng tadi yang tak jelasin. Saya tanya. Oke, Fatin ya, sekarang Fatin. Penelitian ini tujuannya untuk apa, Fatin? Coba. Untuk mengetahui apakah penggunaan jagung kuning, terfermentasi, minyak ikan tuna, minyak ikan lemuru, dan L-karnitin pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan gabungan bahan pakan yang positif sehingga mampu memperbaiki pencernaan, konsumsi pakan, HDP, bobot telur, dan konversi pakan puyuh ke telur. Berarti perlakuannya apa? Ada berapa macam perlakuan? Ada 5 Bu pakan. Oke, apa pakannya? Yang pertama ada jagung kuning terfermentasi, yang kedua ada minyak ikan tuna, yang ketiga ada minyak ikan lemuru, dan yang satunya L-karnitin. Oke, 5. Contohnya apa? Itu kan sudah ada tuh itu. Berikutnya itu loh. Yang penol itu apa? Penol itu pakan basal. Oke, Yang isinya apa? isinya ada bekatul, konsentrat, dan jagung kuning. Oke, kan belum ada pakai apa? Yang terfermentasi dong. Belum ada yang pakai tambahan minyak ikan itu kan? Ya Bu. Ya, terus yang P1. Yang P1 itu P1-nya P0 pakan tambah basal. ya, Pakan basal ditambah jagung ditambah. kuning terfermentasi. Terus pakan 2. Pakan itu yang P1 yang tadi ditambah 100% jagung kuning terfermentasi, masih ditambah lagi sama L-karnitin 10 ppm. Oke, Untuk P3. P3 itu yang P2 yang jagung terfermentasi ditambah L-karnitin 10 ppm, masih ditambah minyak ikan tuna 4%. Terus yang P4 itu P2 jadi yang 100% jagung kuning fermentasi ditambah L-karnitin 10 ppm ditambah minyak ikan yang berbeda, yaitu minyak ikan lemuru 4% dalam pakan. Oke, ya.
Jadi ada 5 toh, ada 5 perlakuan. Terus yang ingin dilihat apanya? Jadi yang ingin dilihat itu kemampuan gabungan pakan untuk memperbaiki pencernaan, konsumsi pakan, HDP, Nah bobot ya, telur. sekarang saya pengen tanya aja dulu. Yang ingin dilihat apanya dari telur apa dari puyuhnya itu? Puyuh petelurnya itu. Yang ingin dilihat dari puyuh petelurnya itu apanya? Satu, coba sebutkan. Kencernaan pakannya, Bu. Oke, satu. Terus nomor 2. Ada konsumsi pakannya. Oke. 3. Terus HDP. Mhm. Sama bobot telur. Sama Terus ada lagi enggak? konversi pakan puyuh. Konversi. Ya. Berarti ada 5. 5 apa itu namanya? Variabel apa? Nah, ini kan nyambung dengan kemarin yang saya berikan toh, macam variabel, gimana nanti samplingnya, gitu kan? Oke. Ini berarti variabel apa ini? Kecernaan, konsumsi pakan, HDP, bobot telur, dan konversi pakan. Itu kira-kira ini namanya variabel apa? Kalau di dalam mata kuliah metode. Variabel dependen ya, Bu? Dependen kenapa kok dependen? Kan ini jadi tadi yang memperbaiki pencernaan dan lain-lain itu nanti dipengaruhi oleh penggunaan pakan yang 5 tadi. Oke. Ya. Sehingga itu sebagai variabel dependen karena tergantung, ya kan? Nanti variasi kecernaan, variasi konsumsi pakan itu kita duga itu karena perbedaan karena ada pengaruh pemberian pakan. Oke. Nah, kalau yang ini 5 perlakuan yang di penelitian ini itu disebut sebagai variabel apa? Yang minyak ikan Ya, dan lain P1 sampai dengan P5 itu itu independen, Bu. independen. Oke. Ya. Faktornya ada berapa ini faktornya? Sebenarnya Fak- satu pakan tuh, Bu. Oke, ya, berarti kamu mudeng apa? Desain analisisnya nanti. 1B. Gini harus mudeng kamu. Itu mikirnya ya. Berarti pakai one Kenapa way, kok Bu? pakai one way? Masing-masing P itu ada berapa toh? Masing-masing P ada berapa ulangannya? 1, Bu. Hah? 1? 4 kali, Bu. Ya. Sehingga model desainnya seperti apa nanti? Berarti model desainnya jadi ada tabel nanti di perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3 nanti. Gini? Iya. Ini ada P1, P0 gitu kan ya? Iya, P0, P1, P2, dan P3, lalu P4. Betul. Itu setiap Ini adalah diulangi selama 4 kali, toh, Bu. 4 kali, ya. Nah, kalau seperti ini desainnya, kamu bisa bayangin toh, berarti pakai apa? Analisisnya pakai apa kalau seperti ini? Atau Pakai sebelum analisis, sebentar, sebelum analisis, bagaimana kamu menempatkan sampelmu? Jadi sampelmu ada berapa terus banyaknya ini? Sampelmu ada berapa banyak ini? ada 16, Bu. 16. Bagaimana cara menempatkan ke-16 sampel itu ke dalam perlakuan-perlakuan ini? Nah, itu kan metodenya ya, metode penelitiannya.
atau tahapan ya di dalam melakukan rancangan percobaan di lapangannya seperti apa? Ya, Pak, kalau misalnya ini kan ada 16 dan itu berarti misalnya perlakuan 1 itu kita jadikan 1 area. Itu nanti kita ulang sebanyak 4 kali. Terus yang P1 juga dibuat 1 area, nanti kita uji juga Bu sebanyak 4 kali, P2, P3, P4 juga nanti dibuatkan 1 area. Jadi nanti biar tidak tercampur begitu Bu. Oke. Caranya bagaimana menempatkan sampel-sampel itu dari 16? Caranya oke, masukkan area. Caranya menempatkan individunya. Ada yang bisa bantu? Ini kan pakainya CRD pola searah. Toh? Completely randomized design one way. Satu arah atau pola searah. Caranya bagaimana? Berkali-kali sudah saya sampaikan tadi. Oke. Ya, Arifah. Nomornya, nomor sampelnya, kamu menentukan atau gimana? Oke, ya benar gitu. Kan misalnya saya punya ini apa toh? Puyuh, ya, puyuh. Tak kei nomor, puyuh nomor 1 sampai 16. Saya menempatkan puyuh-puyuhnya ini ke P0, P1, P2, P3, dan P4 bagaimana? Kalau kita menggunakan CRD, completely randomized design, ini kan kata randomized, randomnya itu bagaimana caranya? Dengan random sampling. Nah, dengan random sampling. 2 minggu yang lalu udah tak jelasin bagaimana caranya. Dengan cara diundi. Diundi. Caranya ngundi piye? Jadi untuk setiap sampel nanti dikasihkan label penomoran, kemudian diundi untuk P0, P1, P2, P3, P4 sehingga terisi semua. Seperti itu. Caranya piye? Teknisnya piye? Coba saya diberi cerita. Gimana ceritanya? Dia. Jadi gini ya, oke, biar cepet ya. Kamu punya 16 puyuh. Puyuh nomor 1 kamu beri kode 1, dilinting pakai kertas loh, kayak arisannya loh. 1 sampai 6. Ya kan? Kemudian dikocok. Saya akan memilih puyuh untuk yang diberi penal. Kocok. Itu berapa toh? 4 toh? Kocok. Keluarin 1, 2, 3, 4. Oh, angkanya yang keluar puyuh nomor 3, nomor 10, nomor 11, nomor 15. Oke, tempatkan di P0 itu berarti. Nah, angka itu dihilangin dulu. Berarti yang angka itu kan sudah dipakai. Sisanya kocok lagi. Kocok lagi. Kemudian dikeluarkan 4. Nah, oh, untuk yang P1 itu puyuh yang nomor yang selain tadi itu berapa? Plak, 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 plak. Oke. Yang nomor itu keluarin lagi. Nah, sisa kopioannya kan berarti berkurang lagi kan? Seterusnya begitu. Itu tekniknya seperti itu. Bisa bayangkan?
Mudeng? Bisa, Bu. Ya. Arifah tadi bisa bayangkan. Kodenya boleh, kamu siapa tadi yang mengatakan bahwa P0 itu berarti P01, P02, P03, P04 boleh. Itu kan kode di datanya. Tapi penempatan awal pada saat di lapangan, di percobaannya di lapangan, itu adalah seperti itu, dengan random seperti itu. Tapi kalau diberi kode, oke, nggak apa-apa, kamu beri kode. Yang ternak nomor 3 tadi itu kodenya P01. Ternak nomor 5 P02. Ternak nomor 11 itu P03, boleh aja. Maksud yang tak jelaskan ini. Arifah, terus apa tadi? Ya. Lah, tergantung kamu mengulangannya mau berapa per sampelnya itu, per perlakuannya itu. Nah, sebenarnya ada, kamu sering menggunakan yang model sekarang quiz itu enggak? Quiz yang pakai apa itu? Alah, yang model sekarang itu loh, pakai kocokan. Waktu dies itu juga pakai itu. Itu kan sampelnya dimasukkan semua. Kemudian pakai apa? Kocokan random itu loh. Mesin itu loh, mesin random itu. Pakai itu. Kalau jumlahnya banyak. Ya enggak. Kalau kamu pakai kocokan ya ping 1000, misalnya 1000 per perlakuannya ini ada berapa nih? 5 ya. Berarti kalau 1000 masing-masing berapa sini? 200 gitu ya. Capek dong kamu. Pakai tangan capek. Ini pakai mesin penghitung random itu loh. Kalau sekarang kan sudah banyak itu. Nah, kalau dulu ya pakai itu, pakai apa namanya, manual seperti itu memang. Ya, tapi kalau sekarang kan sudah ada mesin random itu. Kocokan kalau mau nentukan hadiah door prize itu loh. Atau di quiz jenenge apa ya? Apa? Siapa yang sering ikut quiz-quiz yang di misalnya di summer course atau di undian-undian itu siapa yang sering ikut? Arifah pernah ikut belum? Yang menggunakan kocokan random pakai mesin itu loh, pakai software itu loh. Aslat slice apa? Ya, Google juga boleh. Apapun. Gitu. Yang penting itu random. Itu apa? Macam-macam lah. Apa namanya ya? AHA slide ya. AHA slide apa-apa itu. Dulu waktu summer course itu apa tim panitianya mahasiswa semua kok. Pinter-pinter itu. Mahasiswa semua yang bikin kuis-kuis itu pakai random kayak gitu. Jadi semua peserta summer course masukkan di situ. Kemudian nanti di random berapa kali muncul. Nah, itu yang keluar gitu. Ya, itu juga sama gitu. Misalnya dimasukkan 1000 puyuh kan gitu ya. 1000 puyuh dimasukkan di situ. Pokoknya saya mau yang P0 dulu gitu ya. Pakai kocokan random. Keluar nomor sekian. Keluar nomor sekian. Keluar nomor sekian. Sampai 200. Nah, itu kita tempatkan di P0. Kemudian saya mau milih yang P1. Berarti kan data yang 1000 tadi udah dikurangi yang 200 itu. Nah, itu yang dikocok sisanya. Gitu. Prinsipnya seperti itulah, ya. Whatever ininya apa alatnya yang dipakai untuk random, tapi prinsipnya seperti itu. Gitu ya, Arifah. Halo. Mudeng. Halo. Loh. Kok ora direspon iki? Mudeng ya? Loh iya. Iya, iya, iya. Iya, harus begitu, ya. Oke. Lanjut. Sudah ya, paham ya di sini ya? Nah, kalau sudah paham coba yang ini. Nomor 1 itu pakai apa? Bu, saya Yang ini. izin bertanya. Ya.
Yang mana? Yang Tadi masih kan tadi? Ini? iya, tadi kan dapat 16 Hmm. sampel. Itu 16-nya dari mana ya, Bu? Nah, 16-nya ya suka-suka penelitinya mau pakai berapa sampel yang dipakai. Kan jumlah sampel 16 itu. Ya kalau kita ketahui di sini 5 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Ini berarti bukan 16 kalau ini. Berapa ini? Total sampelnya ada berapa ini? Ada 20. 40. Hah? 40. 40. Kok bisa 40 dari mana? Ya Dari 20 ulangan dong. 5 kali 4 toh. Kan ini yang kalimat ini, Bu. Yang Hah? ulangan terdiri dari 8 ekor puyuh betina itu. Mana. Kalimat selanjutnya ulangan terdiri dari 8 ekor puyuh betina itu berarti satu perlakuan 8 atau bagaimana ya, Bu? Oh, sebentar. Ya. Ini bentar ya. Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Ulangan terdiri dari 8 ekor puyuh betina. Oke. Berarti berapa jumlahnya ini? 40 bukan, Bu? Ya, 5 kali 4 kali 8. Ini kan satu perlakuan ada 4 ulangan. Satu ulangannya ada 8. Berarti di sini ada 4 kali 8 itu berapa? Enggak 40 ya. 4 kali 8 berapa? 32. 20. 32 kali 5. 32 kali 5. Piro? 160. 160. Ya. Berarti total sampelnya adalah 160. Paham? Nanti kocokannya juga begitu. Ya. Berarti ini per sini ini berapa? 32. Ini 32. Di ulangan 1 ada 8, ulangan kedua ada 8, ulangan 3 ada 8, ulangan 4 ada 8. Paham? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Berikutnya, coba yang atas ini sampai jam piro ya? Lagi 8:30 ya nanti ya. Latihan dulu ini. Nomor 1 pakai apa itu? Halo. Mikir lah, lagi mikir ya. Kok hilang? Hilang ya? Tidak, Bu, masih ada. Oh, masih ya. Yang ini pakai apa, yang ini pakai apa? Atau kita buat PR aja ya. Biar belajar ya. Nah, ini pakai apa desainnya. Itu belajarnya Metopel ada di sini nih gitu ya. Nah, nanti kalau analisis hitung-hitungannya itu ada di Rancop kan gitu. Kalau desainnya yang desain kan kita belajar hari ini tentang desain eksperimen sehingga kalau seperti ini desainnya pakai desain apa gitu. Harus paham. Saya kira untuk tugas saja ya, apa nanti untuk ujian aja ini. Untuk tugas kali ya. Udah jam 8.56.
Saya harus ngajar berikutnya ini. Gitu ya? Mohon maaf Bu Rani, Ya. Iya, Bu. tadi kan saya sudah mengecek di Simaster tapi belum ada terupload Bu Apa nih? materinya. Tadi kan dengan bilangnya sudah terupload gitu, tapi tadi saya mengeceknya belum ada. Masuk sih. Coba tak cek ya. Tadi pagi kayaknya, sebentar, tak cek bentar. Atau saya masukkannya salah ya? Oh, oke. Ya. Karena ini hampir sama antara metode dan mata kuliah desain penelitian di S2. Mungkin saya masuknya di... Coba saya cek sebentar. Ya. Hmm? Ini Dadai? Mohon maaf Bu, izin menyampaikan kalau di semester saya sudah Bu. Atau mungkin ini C ya, kelompok C coba ya. Sekarang kelompok satunya atau belum tak masukin ya, yang F. Duh, udah semua ini? Siapa tadi yang belum ya? C dan F sudah ada semua. Oke, tadi pagi tak cek kayaknya wis kabeh. Siapa tadi yang bilang belum? Saya Bu. Siapa? Mungkin Saya itu siapa Simaster ya? Aku, jalan. saya itu siapa ya? Kurang ngerti. Dia. Siapa ini yang ngomong? Halo. Dia Ya, coba kamu lihat di scroll agak ke atas deh. Kalau di kelas kita kayaknya nggak di paling bawah itu. Jason udah ada ya? Punyamu, Jason? Sudah Bu, di kelas F sudah ada Bu. Ini F ini. Udah paham ya tadi ya, Jason yang dijelaskan ya? Paham Bu? Oke. Ya. Oke, karena sudah jam 8.59, saya akhiri ya, karena saya harus nyiapin yang kelas berikutnya. Nanti dipelajari yang eksperimen yang lainnya. Ya. Kalau ada tugas, nanti saya cek hari ini, kalau misalnya mau saya pakai tugas, ya saya berikan tugas, tapi kalau enggak, itu bisa dipelajari mungkin untuk midterm atau apa. Oke ya, kok midterm, ujian akhir ya. Saya kemarin kan belum memberikan ujian. Oke. Selamat siang dan sampai ketemu di ujian ya. Minggu berikutnya nanti Bu Fitri yang melanjutkan. Saya kan sebenarnya sudah selesai minggu lalu, tapi karena harus diundur gitu, maka saya beri hari ini. Nah, nanti minggu depan mulai Bu Fitri. Gitu. Selamat siang, sampai ketemu di mata kuliah yang lain. Jangan mata kuliah ini lagi gitu. Mata kuliah ini lagi berarti mengulang. Gitu. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bu, terima kasih banyak Bu. Gini, Assalamualaikum, sehat selalu Ibu. Waalaikumsalam. Kayaknya dokes yang bisa ngomong loh ya. Ditanyain dong meneng ae.